A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya bisa bangun lagi pagi hari ini. Pernah enggak abang, kakak, ayah, bunda, bapak, ibu terfikir gitu atau bertanya 1-2 detik, kenapa Allah masih hidupkan saya? Ini jauh-jauh dari Segedung, apa cerita datang ke sini? Ngapalah datang ke Pontianak? Segedung tuh Australia, lompat Papua dikit, Segedung baru Pontianak. Ngapa ke Pontianak nih? Udah pakai seragam ya, tersage-sage hari ini. Segedung tuh lumayan, ya gak jauh-jauh benar, tapi ya datang subuh tadi kan. Jam berapa dari sana? Jam 2. Ya Allah, bertuah raya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Panjang umur, murah rezeki. Bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Segitu semangatnya lah ibu. Bawa bekal enggak dari Segedung ke sini? Apa bekalnya? Baju ya, seragam. Untuk foto-foto dah ada. Banner ada, bawa banner? Tak ada. Kita semua sedang berjalan. Kita semua sedang menuju ke sebuah tujuan. Ada tujuan yang kita mau pergi ke situ, dan kita susun, kita skenariokan, kita siapkan, kita ajak orang. Itu perjalanan yang kita mau, perjalanan yang kita suka, perjalanan ke tempat, misalnya ke pantai, pergi ke gunung, pergi ke tempat-tempat wisata. Itu kita bisa skenariokan itu. Tapi ada satu tempat yang gak ada satu orang pun yang bisa ngaturnya, tak sampai. Ini saya mau nunjukkan slide yang bikin kemarin mati lampu. Saya lagi cerita ini, mau istiqomah enggak? Mau. Nah, saya bilang baring di sini ah. Di sini nih. Ah. Nampak enggak bergerak? Ada yang bergerak tuh di atas. Nampak ya? Bukan yang di dalam yang bergerak. Nih di atas tulisan 120 nih. Kalau ada yang tanya, Ustaz gimana caranya istiqomah baring nggak di sini? Baru saya ngomong begitu, tak lama, mati lampu. Sepanjanglah sejarah-sejarah Munzalan ini tak pernah mati lampu. Jarang sekali mati lampu. Yang mati lampu tuh 2 gang ya, Imanuddin sama sebelah. Emang Masya Allah. Nggak tahu tamunya Masya Allah. Emang materinya Masya Allah. Udah Ustaz jangan dibahas. Oke, kita pindah materi lain ya. 120 nih lah Bu, kali 75 cm nih lah nih. 25, 55 segitulah kalau di Pontianak sama Peti. Tapi yang jelas secinta-cintanya suami ibu, secinta-cintanya istri abang,
akan mau dia masuk ke dalam. Tak akan mau. Ini jamaah apa santri online nih memang cerdas. Tahu nggak pertanyaannya apa? Mohon maaf, lampunya merek apa Ustaz? Penting sekali ke pertanyaannya. Harus saya jawab merek apa? Apa mereknya kemarinnya? Kelinci ke apa gitu lah. Begitu kami lagi ngomongkan kuburan, kami ngomongkan tentang kematian di dalam, tapi tidak boleh sebut siapa sama siapa ya, jaga kode etik jurnalistik. Mati, plum, 2 gang langsung mati di dalam jalan tuh, dalam rumah pimpinan. Saya diam itu, apa Allah matikan lampu. Udah biasa, 11 tahun tinggal di sini kan, paling semenit 2 menit hidup, santai. Loh kok panjang. Sampai dekat Isya pindah masjid kita tadi malam. Selama ini kita bikin acara di Munzalan tak pernah pindah masjid. Betul tak? Al Jihad sebelah nih buka. Darun Najah pojok sana dekat ini buka. Ikhwanul buka, hidup terang benderang. Kalau kita pindah situ, mau mereka. Panitia bilang pindah ke Al Mu'minun Ustaz. Wallah. Pernah lewat kuburan? Siapa yang pernah lewat kuburan? Ya Ali, sering. Kuburan tuh orang takut sama orang mati katanya, takut sama hantu. Harusnya dia takut sama yang namanya kematian. Jelas depan mata, pasti. Nggak bisa disetting. Jam 2 ya kita turun ya, jam segini lah kita kira-kira sampai. Bisa kita hitung segedong Pontianak tuh. Tapi mati tak bisa dihitung. Antum saya bilang dari Jakarta datang ke Pontianak, bawa koper, apa isi kopernya? Pakaian, terus perlengkapan mandi, terus pakaian dalam, ada bawa duit. Saya bilang, ada enggak di Pontianak nih jual pakaian dalam? Jual baju, jual celana, jual sikat gigi, jual sabun mandi. Apa yang mau antum perlukan ada semua di Pontianak. Ngapa masih bawa bekal? Naluri kita takut mungkin nanti sana sibuk atau mungkin nanti ngerepotkan dan lain-lain. Dan itu keperluan-keperluan kita. Biasa tuh bekemas yang lama tuh, masuk jilbab 1, lepas lagi. Padahal pergi ke Pontianak cuma berapa jam, ganti jilbab kita berapa belas kali biasanya tuh. Biasanya. Bukan ibu-ibu sini, sono jauh tuh. Bukan segedong bukan. Apa kan namanya tuh? Masuk sini ini pasti dah. Maka tadi Allah di surat At-Taubah tuh, saya pun banyak ayat, tapi ada kalimat yang saya lihat bagi saya gitu ya, karena berhubungan dengan materi tadi malam. Saya bilang ini tangan saya. Ada ayat di lihat beberapa hari yang tadi malam saya ngasih analogi begini. Ada yang pernah buang air besar? Ada enggak? Ibu-ibu pernah buang air besar? Biasa ya. Kalau ibu kata orang tuh beol gitu, yang cebok siapa? Nyuruh orang enggak?
manggil kawan gitu, tolong cebokkan aku gitu. Ada yang mau? Kita yang buang air besar, kita yang buang air kecil, kita yang kencing atau buang air besar, kita lah yang cebok, betul nggak? Cebok itu bahasa Pontianak, bahasa Melayu, artinya basuh. Kita tak bisa pakai tangan orang lain. Nah, di ayat At-Taubah 108 ini Allah menyebutkan di situ tentang dua jenis masjid di 107. Satu namanya Masjid Diror, yang kedua Masjid Ussisa 'ala Taqwa. Yang Allah ceritakan ini, saya cerita asbabun nuzulnya dulu ya. Asbabun nuzul dari ayat ini, Allah memuji penduduk di satu daerah namanya Kuba. Orang-orang Kuba ini di situ disebutkan la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu, suka bersih-bersih. Nah, ternyata ketika dicek penjelasannya apa menurut para ulama asbabun nuzul ayat ini, paruh kedua ayat ini turun sebagai bentuk pujian dari Allah kepada penduduk Kuba, sebuah wilayah di pinggir kota Madinah yang mempunyai kebiasaan baik, yaitu menggunakan air dalam beristinja. Kemarin kita ngomong cebok, pagi ini ayatnya tentang cebok. Kebetulan ya? Apa? Kebetulan. Siapa yang baru tahu kalau penduduk Kuba itu dipuji Allah gara-gara suka beristinja di ayat ini? Ada yang baru tahu? Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayat ini turun berkenaan dengan penduduk Kuba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Menurut lanjutkan ceritanya, Abu Hurairah berkata, mereka selalu beristinja dengan air, karena itulah ayatnya turun berkenaan dengan mereka. Secara zahir, istinja itu bersih-bersih gitu, cebok, pakai air. Abang kakak yang baik dirahmati Allah, karena ada orang lain yang bersih-bersih cebok tuh pakai tisu. Dan itu kita tahu ya, kalau bersih cebok pakai tisu tuh biasa nggak ibu-ibu cebok pakai tisu? Rasanya apa? Nggak nyaman ya, getik kata orang Melayu tuh, masih ada rasa. Memang yang terbaik tuh pakai air. Nah, Islam mengajarkan ilmu toharoh dan seterusnya. Tapi saya melompat sedikit gitu. Ada kotoran di tubuh kita, kotoran itu mohon maaf, namanya T gitulah, gitu. Itu berusaha kita sekuat tenaga untuk bersih-bersihkan, jangan sampai kecium baunya. Bayangkan seandainya dosa, aib, kesalahan kita tuh berbentuk kotoran atau berbau gitu dengan bau kotoran. Kira-kira ada yang bisa jalan enggak di dunia ini? Jilbab mahal ibu tuh, mukena mahal tuh, tak ada rasa. Kata orang, bagus sih, tapi bau. Untungnya aib kita tidak berbau. Untungnya aib kita tidak berbau. Maka abang kakak yang baik, waktu pertama kali saya dengan Tok Ya bikin pola atau merumuskan Masjid Kapal Munzalan ini, lalu ngerenung gitu, untuk apa bikin masjid ini ya? Akhirnya ada kesepakatan dengan Tok Ya. Berdasarkan ayat ini, saya bilang, Tok Ya, kalau toharoh itu bersih-bersihnya secara fisik, kalau pasangannya toharoh itu Tok Ya, saya bilang adalah bertaubat. Maka ada dua arti dari taubat ya, yang selama ini mungkin kita tahu taubat itu adalah minta ampun dan seterusnya. Makna lain dari taubat adalah kembali.
Udah puas kan jalan-jalan? Udah puas kan nengok dunia nih? Gitu-gitu ya. Pantai, asin, ya kan ayatnya? Main pasir, susun-susun, foto-foto, makan, itu ya. Saya pun pergi ke pantai gitu, pergi kemana, saya duduk gitu menenung. Apa bah sebenarnya sensasinya nih? Ngilangkan stres? Betul ke ngeliat pemandangan tuh ngilangkan stres? Banyak orang sudah sampai di tempat tujuan malah stres. Tak ada sinyal, tak jadi pamer. Hai guys, kami lagi di pantai guys, tak bisa ngupload. Putar sinyal, ngomel-ngomel. Udah bawa rice cooker, kira ada colokan, tak ada colokan. Bukannya nasi, jadi beras berendam. Ngomel lagi. Salah suami, salah istri. Katanya jalan-jalan, rupanya berkelahi. Saling nyalahkan, tak selesai. Nah, abang kakak yang baik, hidup kita nih panjang masih. Tapi inilah yang bisa nyumpal mulut orang untuk berhenti sombong. Kau cantik, kata Allah. Nanti masuk sini, tak nampak cantik. Kau terkenal, nah masuk sini, selesai. Pantas ada statement dari baginda Rasulullah itu yang mengatakan bahwasanya kematian itu adalah pemotong rasa nikmat. Usikum wa ya nafsi bitaqallah. Coba kita mulai hari ini, mulai bersih-bersih, mulai juga ingat-ingat kita harus cepat-cepat kembali. Suka tak suka, mau tak mau, kita pasti mati. Sinilah dia. Maka saya ngomong kemarin kan, kita semua pasti mati. Ada 3 pertanyaan yang kita tidak pernah bisa jawab. Apa yang pertama? Yang kedua? 3? Ada yang bisa jawab? Mau sedokter-dokter apapun, sepintar apapun, jawablah 3 pertanyaan ini kalau bisa. Ibu-ibu bisa jawab, Bu? Tapi yang nomor 4 insya Allah bisa jawab. Pontianak, Jakarta, Pontianak. Bekemas kita, nyiapkan pakaian, nyiapkan baju, nyiapkan celana, nyiapkan barang-barang. Segitu seriusnya kita. Tapi coba ingat-ingat. Apalah yang udah kita siapkan untuk kematian yang kita tidak pernah tahu. Tadi malam saya cerita, Coach Stephen itu meninggal 41 tahun. Umur saya 38, berarti saya tinggal 3 tahun kalau ikut usianya Coach Stephen. Kalau pakai ukuran ayah saya almarhum, 48 ayah saya meninggal. Saya 38, berarti tinggal 10 tahun. Itu kalau ikut ayah. Kalau ikut Nabi Muhammad, oke, masih agak panjang sedikit. Tapi ada kejaminan. Ada kejaminan bahwasanya saya pasti sampai ke usia itu? Tak ada. Mau cari orang dalam, siapa orang dalamnya? Ibu-ibu ada yang udah dapat bocoran bila? Siapa yang udah pernah nikahkan anak? Ada tak? Ada yang udah pernah nikahkan anak? Ada? Anak yang nikah, mama yang tegang kan? Begini mamanya. Alah cuman ya. Makin dekat hari H tuh makin centang. Piring udah belum? Sound system udah belum? Laundry cemana? Itu yang baju artis, baju pengantinnya cemana? Pak penghulunya siapa? Yang ngasih nasihat pernikahan siapa? Siapa kita undang? Bersih, Bu. Karena kita sudah tahu tanggalnya. Menurut akal sehat nih, kita diskusi ya. Kalau yang sudah dikasih tanggal, kita kan serius nyiapkannya. Sebenarnya kalau pakai iman yang benar, mana yang lebih harus serius? Yang sudah dikasih tahu tanggal atau yang tak dikasih tahu tanggalnya? Kalau pakai iman, saya bilang pakai iman. Yang tak dikasih tahu kan? Ini sewaktu-waktu. Ngapa orang tuh nabung suka numpuk-numpuk duit? Orang suka nabung, misalnya numpuk-numpuk duit tuh, misalnya dia simpan di tabungan, kata dia, emas, dia beli emas.
tak dipakai, beli simpan, mati kan masuk kubur, kan tak bawa emas. Istri yang baru pakai emas, alhamdulillah, sedekah akbar kata dia. Nyaman, apa? Nyaman. Kau tumpuklah emas kau tuh, apa? Ada yang suka numpuk-numpuk tuh, panci disimpan, kuali, ya, mukena disayang-sayang, dipakai yang buruk-buruk ya. Begitu mati yang pakai istri baru, alhamdulillah, sedekah akbar kata istri yang baru. Pakai bu mukena tuh, tungkos lumos, petai lalat, tak apa-apa ya. Pakai yang bagus kalau sholat. Ya, paham ya? Ini saya kena kasih jas langsung pakai hari ini. Walaupun jadwal hari ini pakai rompi ya, karena jasnya baru, nggak pakai. Pengen lihat jamaah yang sage-sage Ustaz, nah karpetnya sage. Pakai barang-barang yang dititipkan Allah tuh pakai untuk sholat. Jadi saya ngajarkan sama budak-budak, kalau kita kena kasih barang atau apa, pakai pertama kali barang itu untuk beribadah sama Allah, sholat. Lapor, seolah-olah kita mau, tanda kutip nih ya, pamer sama Allah. Ya Allah, ini ada barang bagus yang nempel di badan aku pakai untuk nyembah Engkau pertama kali. SBS, sebagai bentuk syukur. Apa? Apa yang sedang kita siapkan untuk kematian. Dan Masya Allah, tabarakallah, tadi di ayat 112 ini saya tidak cerita yang lain ya. Antum lihat pertama kali, kalau Allah menyebutkan sesuatu dan itu disebutkan nomor 1, itu berarti prioritas. Dari sekian banyak mustalahat, dari sekian banyak nama-nama manusia, dari sekian banyak jenis-jenis hamba Allah, misalnya kalau nama ikan tuh, ada ikan gendang gendes, ada ikan buntal, begitu. Ada ikan tembakul, itu banyak tuh di Segedong tuh. Ya kan? Tempatnya Bang Jul tuh tembakul semua isinya. Dari sekian banyak nama ikan, ada ikan yang disebut orang, ikan kakap. Oh. Ikan apa lagi yang mahal-mahal tuh? Arwan murah. Arwana. Tapi di ayat ini Allah menyebutkan ada namanya al-abidun, orang yang menyembah Allah, al-hamidun, orang yang sering memuji Allah, as-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf. Al-amiruna bil ma'ruf ini dai-dai, ustaz-ustaz, orang-orang yang mengajak, para dai, bukan hanya ustaz ya, tapi al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah, orang yang menjaga dengan aturan-aturan Allah. Tapi yang disebut pertama kali at-taibun. Sering baca at-taubah? Baru lewat lagi ayatnya, baru turun lagi, pegang lagi kepalanya, astagfirullahaladzim. Apalah aku baru paham sekarang. Siapa yang sudah sering baca at-taubah? Sering lewat? Pernah tidak bertanya, kenapa satu ini yang disebut Allah? Maka saya selalu bilang, abang kakak yang punya dosa, abang kakak yang pernah bikin maksiat, abang kakak yang pernah melakukan yang Allah haramkan, tak boleh putus asa dan nama Allah. Kan yang disebut pertama kali oleh Allah adalah at-taibun. Itulah waktu berdua sama To'ya, apa yang kita bikin ini? Saya bilang, saya mau jadikan tempat ini sebagai tempat kembali. Siapa yang kembali ke Munzalan ini? Siapa yang kembali ke masjid ini? Yang kembali adalah at-taibun. Siapakah at-taibun? Orang yang banyak dosa. Jadi yang banyak dosa masuk masjid sebelum diantar orang. Ada waktunya nanti kita kena antar. Maka kalau ada yang masih nge-WA, bang ayo ke masjid bang, masih ke masjid, kau beruntung betuah.
Besok ke masjid ya, ketemu saya besok subuh. Berarti dia sayang, pengen antum balik. Kau udah puas dah salto-salto jungkir balik, tak ada gak kaya kan? Kau udah puas dah salto-salto jungkir balik, tak ada gak sukses-sukses kan? Masih gak gelisah hidupmu, masih gak tak tenang. Sini balik ke tempat terbaik, namanya masjid. Balik, Allah bilang at-taibun. Kalau saya baca ayat ini ya, saya tidak beranilah misalnya masuk al-abidun, misalnya mengklaim diri itu belum berani. Ana ini masya Allah gitu misalnya. Al-abidun kayaknya ana ini. Al-hamidun yang selalu memuji nama Allah. As-saihun, ar-raki'un, as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf. Belum tahu saya apakah saya masuk kategori itu. Tapi yang jelas-jelas kayaknya lebih cocok sama kelakuan saya nih, dengan tingkah laku saya, dengan tangan saya yang banyak dosa ini, mata saya yang juga bikin dosa, telinga saya mungkin dengar sesuatu yang tidak benar, mulut saya yang tiap hari ngomong nih, kaki yang pernah melangkah ke tempat yang Allah tak suka. Kayaknya cocoknya aku nih at-taibun. Ibu-ibu di belakang ada dosa tak? Hah? Tak ada dosa ya? Oh tak ada dosa. Oh bilanglah banyak gitu Pak, putar-putar ngomongnya. Ada yang punya dosa tak? Gitu jujur. Kan katanya ada orang perempuan di daerah mana tuh tidak bisa nyebut L, ya kan? Tak bisa dia bilang L. Maluku jadi Maruku, itu Jepang. Ya kalau Maluku jadi Maruku. Kalau Lukman tidak bisa disebut Lukman, dia bisa disebut Rukman, R. Kalau di Prancis itu mereka tak bisa bilang NG, gitu tuh tak bisa, letih dia susah nyebut tuh. Tapi ada sekelompok manusia di satu daerah di sana tuh tak bisa minta maaf bilang maaf atau mohon maaf atau maafkan saya. Ada di sebelah sana tuh. Kalau dia marah tuh dia diam, bikinkan kopi. Itulah cara dia minta maaf. Disusulkan baju suaminya tuh. Ada. Kan sini bukan solehah semuanya apa? Lagi sadar betul dia, lagi ini diserangnya balik. Tapi saya minta maaf itu dengan manusia itu susah. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita tidak mau bilang minta ampun sama Allah. Jadi kalau sama manusia minta maaf sama manusia kalau sama Allah minta, namanya at-taibu. Apa namanya? Istilah dalam Quran apa? Mudah-mudahan kita masuk ya yang seterusnya itu ya, al-abidun, al-hamidun, as-saihun, ar-rakiun dan seterusnya. Tapi saya mau nyampaikan sama abang kakak, ayah bunda semuanya, ini Allah buka dengan at-taibu. Padahal nama suratnya yang pertama kali disebut Allah. Ngapa kau ke masjid tuh ada tulisan besar-besar di situ? Wahai para santri-santriku gitu kan. Ke pondok masjid ini apa yang kau cari? Di situ udah dikasih jawaban. Bertaubat dan memperbaiki diri. Ngapa kita ke masjid Munzalan nih? Ngapain kita di sini? Foto-foto tuh bonus, jalan-jalan bonus, ketemu ustaz mungkin bonus. Tapi tujuan utama datang ke sini mau bertobat. Ada yang punya dosa? Alhamdulillah ada betul lah mulutnya. Ada yang punya dosa? Ngapain kita at-taibu? Kalau dikasih garis bawah abang kakak, dilingkari itu kata-kata at-taibun, di ending dari ayat itu Allah bilang wabasyiril mu'minin. Nyambung tadi malam pindah ke Masjid Al-Mu'minun. Ayo, siapa yang bisa nyimpulkan sederhana? 3 kata. At-taibun, basyara yubasyiru,
Al-mu'minun, ya bisa simpulkan. Apa? Bentuk pertobatan itu dimulai dari beriman. Oke, bagus. Sip, mantap, sudah kena dah. Masuk. Ada yang mau nambahkan? Nambah saus ke, nambah kecap ke. Dari sekian banyak yang Allah sebutkan tuh, al-abidun, at-taibun, al-abidun, al-hamidun, as-saibun dan seterusnya. Kalau mau dibikinkan shortcut penghubungnya, at-taibun, orang yang benar-benar bisa kembali kepada Allah tuh memang hanya orang yang punya iman. Mana saya ngomong sama orang Minang? Mana orang Minang? Ba'a mikul beras. Indah ado pitinyo. Apa kata orang Minang? Ngapain mikul beras? Tak ada duitnya. Berkali-kali saya dengar kalimat itu di telinga saya, tapi pakai bahasa Pontianak. Kau ngurus anak yatim boleh, ngurus infak bagus, tapi mau yang lamar, carilah kerja yang jelas. Toh ia tuh sampai dapat surat kaleng. Bayangkanlah, surat kaleng itu bukan kaleng gitu ya. Dapat surat tapi tak ada tulisannya nama dari siapa. Cobalah cari pekerjaan yang jelas, jangan cuma masjid ya. Bu, dengar baik-baik ya. Boleh tidak saya nyampaikan pesan? Mau ngasih tahu ya, di dunia ini bukan cuma ada anak durhaka, orang tua durhaka bertaburan, belambah. Paham? Hati-hati jangan sampai kita jadi orang tua durhaka. Mulut kita ini suka banding-bandingkan. Kau tengok tuh, udah jadi pegawai dah. Tahu dah SK-nya disekolahkan terus. Orang tak pintar-pintar, SK-nya yang pintar. Itu nak kau bangga-banggakan? Kerjanya di ruangan ber-AC, berdasi dan berdosa, riba. Itu nak kau pamer-pamerkan. Belajarlah, cari tahu. Memang dia tungkus lumos ngupas kelapa, tapi halal. Jangan cuma nengok keren ya, bagus ya. Tahu dah riba tuh lebih. Ibu tahu dosa riba paling rendah berzina sama ibu kandung. Ibu punya anak laki-laki, naudzubillah min dzalik ya. Gambaran dosa riba tuh berzina sama ibu kandung. Itu di mana zina tuh? Di motor. Beli motor leasing, cicil setiap bulan tuh riba. Dosanya berzina sama ibu kandung. Seolah-olah ibu bilang, "Kau zinahilah aku." Kasar tak saya ngomong nih? Kasar tak? Ngomongnya jak kasar apa dipraktekannya? Bayangkanlah ibu punya anak laki-laki, ibu ajak dia berzina. Sini nak sama mama nak. Saya bayangkan tak sampai itu yang bikin saya ngomongin nangis. Pertama kali saya tahu, astagfirullahaladzim, dosa rupanya. Orang nak bergaya kan, pengen pakai motor keluaran terbaru, dapat brosur ambil, cicil 2 bulan 3 bulan, habis itu tak mampu bayar. Gaya kemana-mana, utang tak bayar-bayar, utang panci, utang kuali, utang tekuyung, tak bayar. Motor ganti-ganti terus, karena nyicil jilbab, nyicil kue lapis, nyicil gigi, nyicil hidung, semua cicil. Saya sih tidak nanya itu mukena ada bayar belum, itu tak ada. Saya yakin lunas dah. Pasang sabuk pengaman, tak ada, plus oksigen sama ambulan dah kita siapkan depan sini. Yuk sama-sama yuk kita yuk. Apa yang bisa kita siapkan menuju kematian? Ternyata Allah menyebut dari sekian banyak jenis-jenis hamba itu, Allah menyebut at-taibun wa basyiril mu'minin. Saya sekilas membaca, kalau kau tak bisa masuk oleh pintu abidun. Ini saya ya, atau boleh setuju boleh tak? Namanya kan apa namanya? Tadabur, kita ngerenung gitu. Saya nengok diri saya, al-abidun, sholat sunnah saya, sholat saya, bangun malam saya, rasanya. Alhamidun, selalu memuji Allah. Kadang-kadang ada juga hati kecil dikomplain gitu, ngapa begini ya Allah, ngapa begitu ya Allah. Enggak tiap-tiap
rutin benar nyebut nama Allah. Kadang mulutnya bilang, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang hati kecil itu ada aja. Kan yang paling tahu hati kecil kita kan, betul tak? Ngapalah istri aku ni begini, ya Allah. Ngapalah suami aku ni begini. Ngapalah anak aku begini. Ada tuh rintian-rintian kecil di hati tuh. Padahal kan alhamidun, orang yang selalu memuji Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ngapa lauknya ini, ngapa makannya begini, ngapa istri tidak nemankan aku makan, ngapa begini, ngapa begitu. Ada komplain-komplain kecil di hati kita. Belum masuk kategori alhamidun. As-saihun, orang yang terus silaturahim, pergi dari Jakarta masuk terminal 3, ujung-ujung terminal 2 gitu kan. As-saihun. Lagi mesakkan hati, habis dibanting lagi, tenang ya. Orang yang mengembara untuk ilmu agama, ngapain? Ngecas. Ngapain? Ketemu guru. Sampai dibikin giveaway-nya. Siapa yang bisa jawab? Kotanya betul, tujuannya salah. Kotanya betul, tujuannya salah. Gitu kata jawabannya. Jangan dikira saya tak monitor. Masuk kita as-saihun? Belum. Saya nengok lagi ar-raki'un. Orang-orang yang istiqomah ruku dan sujud, berarti dia berjamaah. Al-amiruna bil ma'ruf, orang yang selalu mengajak berbuat baik. Ayo Bapak Ibu kita bersedekah, ayo ini. Enggak, kadang-kadang ada gak omongan-omongan kita tuh yang tak berguna. Tudung saji jatuh ke rumput, hari-hari ngomong ramput. Kau tahu enggak si anu tuh? Si anu tuh. Tapi ini kita bukan ngomongkan orang, terus masa ngomongkan kuyung. Si anu sekarang tuh dah anu dah. Dia tuh kampang, bibir, asal cabai asal. Pernah ketemu enggak orang itu? Kenal enggak orangnya? Dekat kan? Nah, tepuk sebelahnya, astagfirullahaladzim. Tepuk sebelahnya bilang astagfirullah, bibir itu. Tinggal tepuk lah bibir siapa gitu. Si Anu tuh kalau bahasa Pontianak, kalau si Anu tuh udah anu sekarang. An-nahuna 'anil munkar. Begitu tengok kemungkaran kita langsung paling depan. Enggak boleh, haram itu. Masuk? Enggak. Hafizuna li hududillah, menjaga nilai-nilai Allah, ngerawat ini riba tak boleh. Makan pakai tangan kanan, kencing jongkok, mata jaga, mulut yang baik-baik. Waduh. Mampu? Coba pilih di antara sekian banyak, mana yang menurut antum lebih realistis dan lebih dekat sama kelakuan asli? Yang mana? Ayo. Mana? Ayo coba jawab pakai hati, jawab. Hah? Yang katanya dulu pernah di pondok garang tuh. Yang katanya dulu di pondok terkenal. Yang katanya dulu di tempat kerjanya katanya mengentertain, apa? Mengentertain. Apa? Entertain, bawa tamu. Kemana? Bawa ke panti jompo, ya? Ya kan? Ya kan? Ke panti asuhan. Tamu-tamu itu kan datang dari luar kota itu kan mintanya entertain, spiritual gitu ya. Bawa ke panti, ya. Kira panti asuhan, panti pijat juga mintanya. Minumannya yang agak keras-keras ya, jus batu ya, semen gitu kan, minuman keras ya kan, jus kerikil ya. Ada yang lembut bang, cari yang keras. Gara-gara minum yang keras-keras, hati pun jadi keras. Tak beli namanya batu, susah. Kasih tahu, ngapa kau ngomong-ngomongan aku tahu bang. Bukan aku tak tahu benda ini. Kelakuan masih antu belau. Sekarang begitu, astagfirullahalazim, ingat-ingat dosa, sikit-sikit belinang ya mata. Ngapa Ustaz? Banyak debu di sini nih katanya.
Sampai pindah duduk kawan kan. Susahnya aku kena sidang seorang nih kan. Cari kawan lah. Itu cari kawan. Pas suasana itu romantis gitu. Gelap gitu. Memang mati lampu kemarin tuh hadiah untuk saya. Tak boleh kan. Berhentilah menyalahkan orang lain gitu ya. Menyalahkan keadaan. Mulailah menyalahkan teman-teman gitu. Ada jamaah, ada santri kita, santri orang ini polos, dibikin jadi status. Berhentilah menyalahkan keadaan, mulailah menyalahkan teman-teman. Betuar. Tidak gitu, Bambang. Itu sindiran. Ditulisnya betul-betul Kiai Haji Lukmanul Hakim bilang pintar jamaah. Ya Allah. Ini kan kalimat dari Ustaz. Iya, enggak gitu juga maksudnya, Bambang. Oh, Bu Ijah. Sama kayak yang itu tuh polos gitu tuh. Apa katanya? Ya Rabb, astagfirullahalazim. At-taibun. Coba jawab jujur. Kira-kira kalau dalam kategori at-taibun, orang-orang yang bertobat, kita masuk tak? Masuk tak? Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang selalu bertaubat. Apa tanda orang bertaubat tuh? Ingat dosa, ingat mati. Itu tanda-tanda orang bertaubat. Tak mungkin dia ngerasa dirinya lebih baik, itu tak mungkin. Orang lagi salah kan? Siapa yang pecahkan gelas? Begegan. Kita pecahkan gelas, takutlah ketemu mama kita kan. Allah, kena marah mama nih. Pilihannya ada dua, ngaku duluan atau kena tembak. Nanti kita pura-pura rajin tuh biasanya tuh nyapu. Kata mama kita, tumben anak aku nyapu nih. Nah, maka ada yang bilang, ada yang suka sayang sama abang nih, peluk-peluk. Itu saya langsung bilang, saya ini manusia, bukan es krim, jangan dijilat gitu. Saya nggak mau. Kenal nggak orang itu? Ada yang kirim salam nih macam di radio pula. Salam Ustaz salam ke Sate Manggarai Ustaz. Iya. Irfan Syah _ri. Tak tahu dari mana dia nih. Mungkin dari luar negeri kali, orang Kasa boleh kan? Mungkin Siano Ustaz. Oh iya, mungkin Siano. Ternyata at-taibun, orang yang banyak dosa ini, yang memilih untuk kembali kepada Allah, ingat mati, ingat dosa ini, ada hadiah dari Allah. Wa basyiril mu'minin, ada berita bahagia untuknya. Ada hadiah-hadiah tak disangka-sangka. Jadi kalau menurut saya, ini jalan hidup alternatif. Apa? Tapi saran saya jangan antum kerjakan. Tulis lagi, jangan dikerjakan. Kiai Haji tidak gitu Bambang. Polos yang mana? Karena kadang-kadang manusia itu dibilang apa, yang dikerjakan apa. Kan lain yang disuruh. Naiklah. Mama menjelarkan mata tuh, naik. Berat, takut kita. Kalau mama zaman dulu kan suka ngomong yang terbalik. Dosa naik sekalian. Itu berdebar gitu. Dosa balik sekalian. Saya numpang lah rumah makcik itu. Jam 6 sore balik main bola di Masjid Ashifa Sudarso tuh. Itu lapangan bola kami dulu, berlumus-lumus. Jadi supaya agak panjang mainnya, terjun dari rumah sakit itu, sungai itu, berenang kami, main polo air lagi sampai ke depan Gang Raya 5. Berenang. Naik baju basah kan? Wah garang. Tak usah naik sekalian, kuncikan pintu. Numpanglah tempat makcik menggigil. Makcik baik, kasihnya kita mie pakai telur. Waduh, badan basah-basah makan indomie pakai telur tuh kan. Tapi saya baru tahu garang kawan nih. Rupanya ngasih tahu saya, ini boleh, ini tak boleh, ini benar, ini salah.
Rupa nurun enggak. Ini budak-budak nih yang pakai pin-pin nih puas dah, enggak marah. Kasih makan lo, kenyang, baru bismillah, Allahu Akbar. Yang paham-paham, yang dengar-dengar, yang hantu belau tetap hantu. Wabasyiril mu'minin. Untuk bisa sampai pada level taubat yang tadi saya bilang, sadar mati, sadar diri sebelum mati, ingat dosa, ingat aib, ingat kesalahan itu tidak bisa dilihat pakai otak tak bisa. Dia dimensinya dimensi hati, dimensi iman. Cobalah lihat orang kalau punya salah, biasanya itu diam, tidak banyak ngomong. Ada salah satu saudara kita, kakak kita, abang kita tuh datang ketemu sama saya tuh tunduk ya. Saya tengok matanya tuh mata sayu gitu. Kak, saya bilang, boleh enggak saya nanya? Mudah-mudahan mata saya enggak salah. Kalau saya nengok ekspresi wajah kakak dan cara kakak berjalan, saya bilang, cara kakak natap. Saya kan ketemu orang banyak dah kan, ribuan orang saya ketemu. Saya bilang, kakak nih sedang sangat menyesal sekali atas kejadian yang sedang terjadi di kehidupan kakak nih. Begitu saya bilang itu, dia cuma ngangguk tuh langsung tumpah air matanya, langsung basah. Saya ambilkan tisu. Iya Ustaz, saya nyesal sekali Ustaz. Saya salah Ustaz. Saya sombong Ustaz. Saya ngerasa diri saya begini. Saya tidak menghargai beliau Ustaz begini. Saya bilang, air mata ini Kak mahal, air mata ini yang ditunggu Allah. Abang kakak, pilihan ada di tangan kita. Mau berjalan di muka bumi sebagai orang yang merasa punya salah, merasa berdosa, atau merasa sudah soleh. Pilihan ada di tangan. Ibu-ibu nih, ada yang punya suami tak? Hah? Banyak kan pahalanya sama suami kan? Mana yang jawab tuh? Mana yang jawab tadi? Ada hadiah. Paham bahasa kode dari saya. Ada duit lebaran. Keluarga Bang Jul jangan-jangan tuh. Oh bukan ya? Bu, ini nanti ada hadiah Bu ya. Ada duit lebaran. Begitu dia bilang, banyak dosa Ustaz. Itu namanya atta ibu. Saya bilang kan, ibu banyak kan pahala kan sama suami. Langsung dia bilang, Ustaz, banyak dosa. Itulah yang bikin hati kita lembut. Susah memang minta maaf sama manusia tuh. Tapi mau diikutkan ke hawa nafsu tuh, mau diikutkan ke sifat bodoh tuh, banyak dosa Ustaz sama almarhum suami. Saya pun sampai sekarang berpikir, belum jadi suami yang baik aku. Ini Bunda Umum kan nonton. Tiap hari saya berpikir, gimana caranya aku jadi suami yang lebih baik dari hari ke hari. Tak ada kepikir dan tak mau saya pikir, istri aku dulu harus baik, nunggu dia dah solehah baru aku baik. Enggak. Ini Bunda Umum nonton kok. Saya tiap hari berdoa sama Allah, ya Allah jadikan saya suami yang lebih baik, jadikan saya ayah yang lebih baik dari hari ke hari. Gimana caranya? Waktu berjalan, gimana minta maaf kalau beliau sudah tidak ada Ustaz? Ya doakan, beramal jariah lah. Misal udah meninggal suami kakak, suami ibu udah meninggal, bikin amal soleh, sedekah air minum, sedekah pisang, dalam hati bilang, ya Allah aku sedekah pisang nih, aku sedekah jemput nih, aku sedekah kue nih ya Allah, aku niatkan untuk nama suami aku. Mudah-mudahan Allah lapang kuburannya, mudah-mudahan nanti kami ketemu lagi di surga. Begitu caranya. Dulu waktu di hidup aku tak sempat minta maaf, gengsi, masih bodoh aku waktu itu. Coba jawab jujur, yang sudah punya pasangan mana? Ada tak? Coba kalau antum mau jawab jujur, punya dosa tak sama pasangan? Belongkok apa?
Siapa yang suka marah-marah, ngomel-ngomel? Ada enggak orangnya? Tepuk sebelahnya. Astagfirullahalazim. Pantaslah dia nongkrong di warung kopi terus, tak betah di rumah dia. Mulai ada yang berpikir, coba aku bawa istri aku sini ya. Banyaklah Ustaz, namun gak manusia. Wah, gitulah kira-kira ekspresi dan intonasinya tuh kalau gitu. Hai para suami, punya dosa enggak sama pasangan, sama istri? Ada enggak? Kau bawakan duit haram ke rumah, itu dosa. Kau tak ngajarkan dia sholat, dosa. Kau tak ngajarkan dia ngaji, tak contohkan dia, tak ngasih uswah sama dia, dosa. Kau bilang OTW padahal belum bergerak. Pintar. Maka pagi hari ini kita masuk ke satu zona saya baru bahas nih tadi malam. Dan tadi malam tuh akhirnya saya ngerenung juga, kenapa Allah kunci mulut ya? Karena mungkin udah tak usah lagi dah suruh cerita, udah pasti banyak dosa. Ada yang pernah bikin dosa pakai mulut enggak? Sini. Ada. Apply sih mulut kita nih. Sebiji ya mulut tuh. Mata dua. Ada yang matanya dua sini ada? Telinganya? Kita suruh banyak ngelihat, banyak dengar. Tapi ini sebiji. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang pernah punya dosa sama anak tak? Ada? Kau nih ya, anak nyusahkan orang tua. Wow. Ada orang di ujung sana tuh yang suka banding-bandingkan anaknya tuh. Ada? Tuh tengok abang kau, tuh tengok abang sepupu kau, tuh tengok anu, cabik mulutnya, apa? Paling sakit dibanding-bandingkan tuh. Betul enggak? Paling sakit kena banding-bandingkan tuh. Ibu ya coba. Mah, tadi saya tuh ketemu sama si anu tuh, kawan saya tuh, Masya Allah istrinya ikut pergi ke masjid. Kau kawin enggak sama dia? Bibir. Apa? Ini reka adegan. Nggak ada kejadian, saya lagi ngayal nih, lagi apa? Oi, dengar tak? Suami itu cerita ketemu kawan bawa istrinya ke masjid. Maksudnya tuh cerita. Kawan lagi naik spanningnya, bilang kok kawin ya sama itu? Oh alah, betul. Ini kejadiannya tak ada. Saya lagi ngayal, halusinasi. Kalau udah begini nih sinyal mulai putus-putus, Ustaz. Sakit tak dibanding-bandingkan tuh? Makanya lagunya viral. Ojo banding ke. Tahu Mat? Oh, pernah dengar. Nanti nanya tuh, mana lagunya tuh? Kalau mau membandingkan itu, bandingkan diri kita dengan diri kita.
paling sakit dibanding-bandingkan. Jangan pernah. Setiap anak, setiap orang beda-beda. Ya kan? Ada yang pandai gambar, ada yang pandai makan, ada yang pandai masak, ada yang pandai ini. Allah kasih kekurangan di satu sisi, pasti Allah juga kasih kelebihan. Itulah maha adilnya Allah. Maka kalau saya ya tidak bisa maksa orang ya, belajar melihat sisi positifnya dulu. Apa kelebihan si fulan ini? Apa kelebihan abang ini? Apa kelebihan si adik ini? Apa kelebihan si kakak nih? Nah, saya fokus pada kelebihannya. Lalu saya bilang, nah, anak ayah nih, abang nih, si fulan nih, kakak nih, apapun misalnya SPA atau apa, saya bilang abang nih kelebihannya di sini. Abang fokus sama kelebihannya. Sambil didoakan semoga makin baik, makin baik, makin baik. Tuh, semuanya bilang sakit Ustaz dibanding-bandingkan Ustaz. Nah, kau mikirkan diri kau seorang, kau bilang sakit, tapi kau dengan orang kau perlakukan begitu. Banding-bandingkan. Tuh apa? Ustaz Lukman tuh transfer ke istrinya sekian kali sebulan. Papa nih tak pernah transfer. Terus selama nikah tahun-tahun tuh lupa dia. Kamu tak pernah punya waktu sama aku. Tidur tuh beda kampung ke? Tidur sekasur tuh bukan waktu gitu. Kita ngajak ngomong dia sibuk sama gigi, sibuk sama hidung. Nanti dia bilang kau tak punya waktu sama aku. Ini cerita perempuan sono. Oh, udah lama mati dah. Nah, perempuannya apa? Oh, lama mati dah. Kamu tak pernah punya waktu sama aku. Sibuk aja ngurus itu, ngurus ini, ngurus itu. Oh, betul lah. Biasa habis asar baru paham. Oh, kata dia lama. Angkat bu. Suruh balik jangan-jangan tuh. Mana kopi aku nih kata dia. Kau ketemu Ustaz tak bikinkan aku kopi kata dia. Misal gitu ya. Dah, itulah dulu. Ibu dapat apa? Tak tahu. Kesimpulan ada di hati masing-masing. Lalu mulai nanti orang cerita. Materi hari ini nih pas sekali guys. Untuk kau ya tuh, untuk orang lain tak pas. Ini testimoni pertama yang kami dengarkan. Jadi kan pas saya nolak, nengok sapi saya, nengok apa? Gambar sapi, kan tak boleh nengok yang belakangnya, tak boleh. Domba, sapi, kambing gitu. Tak boleh nengok orang situ. Itu dulu. Mudah-mudahan Allah terima taubat kita semuanya ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang tahu diri, tahu dosa, mau bertobat, mau minta ampun sama Allah. Tadi malam baru tangan, belum mata, belum hidung, belum telinga, belum mulut, belum kaki, belum ini ya Allah. Hati nih macam-macam berpikir. Semoga juga Allah bersihkan hati kita. Al-Fatihah. Allahumma salli